Oh, di Indonesia ini yang saya ketahui banyak sekali suku-suku atau daerah-daerah di Indonesia gitu kan. Mulai dari banyaknya bahasa, banyaknya kebudayaan, tetapi hebatnya di Indonesia ini bisa menyatukan semua hal perbedaan itu menjadi satu, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Tidak seperti dengan negara-negara lain yang tidak bisa. Indonesia secara umum itu dari awal kan zaman kerajaan itu ya. Dulu sebelum sejarah yang tidak kerajaan, terus berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kemudian kan juga sama Belanda Jepang juga kan. Sebelum itu kemudian ya merdeka juga tanggal 17 Dengan mengetahuinya sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, kita jadi bisa tahu bagaimana sih perjuangan-perjuangan para pahlawan yang telah gugur gitu, yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia. Jadi kita tuh sebagai pewarisnya Indonesia harus bisa menjaga nama Indonesia gitu, bisa menjadi bagus Indonesianya juga, memperbaiki Indonesia. kita harus bisa menjaga kemerdekaan yang pernah diperjuangkan sama terdahulu kita ya. Sekarang karena saya tahu sebelumnya itu kan begitu susahnya buat merdeka mereka. Mungkin sekarang kita menjaga persahabatan kebudayaan antara negara. Tapi kita kan di dalam TV ini kan, jadi itu aja yang menjaga kekayaan negara ya Pak. Implikasinya pertama ya itu tadi bagaimana kita melihat kemudian mengawasi, mengamati, memantau bagaimana kondisi bangsa ini. Kita tahu bangsa Indonesia ini tidak hanya dari satu suku, tidak hanya terdiri dari satu agama, tidak hanya mempunyai satu bahasa, tapi berbagai macam jenis suku, budaya, bangsa, dan agama. Nah, wawasan kebangsaan inilah yang kemudian kita sebagai warga negara itu harus mengamati, melihat apa kalau sudah mengamati, apa yang harus kita lakukan agar bangsa ini tetap menjadi utuh. Nah, yang sekarang ini kita lihat kan itu tadi, ada primordialisme dan lain sebagainya yang kemudian menyebabkan goyah, maka kemudian kehidupan wawasan kebangsaan atau kemudian pemberian materi wawasan kebangsaan ini tidak pernah berakhir. Cuman kendalanya kan selama ini kita hanya disodorkan pendidikan yang dari atas ke bawah, atau kemudian dalam artian bukan pendidikan yang kemudian bisa merubah karakter anak bangsa. Inilah yang kemudian seringkali menjadikan wawasan kebangsaan di sebagian rakyat atau sebagian warga negara kita itu sangat lemah. Selain itu juga contoh-contoh yang diberikan oleh para pejabat kita juga tidak baik. Ini yang kemudian menyebabkan wawasan kebangsaan warga negara menjadi berkurang. Jadi intinya kan ada di contoh. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada orang lain agar orang lain itu akhirnya percaya pada kita. Itu. Kalau aku sendiri sih belajar wawasan kebangsaan ini bisa menanamkan toleransi. Jadi sesama agama juga tidak bisa tidak membeda-bedakan, tetap sama bersama gitu. Terus selain itu juga ya sih sama, pokoknya intinya mah toleransi supaya Indonesia ini bisa selalu bersatu. Seperti itu. Sekarang ini menjaga potensi yang negara. Bela negara yang bisa dilakukan, contohnya bisa juga dengan mengikuti adanya TNI semacam itu, atau enggak polisi gitu ya. Terus selain itu sebagai warga lainnya itu kita bisa
menyaring sesuatu di media sosial. Jadi harus membela negara kalau misalkan ada negara kita nih diledek oleh negara lain seperti itu di sosial media kan bisa. Terus kebudayaan juga kita harus dukung nih kebudayaan yang ada di Indonesia. Jangan hanya mendukung kebudayaan yang sedang mengglobal sekarang nih ya, tahu kan? Support akan pendidikan yang pasti. Oke, bela negara itu sebetulnya mekanismenya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian turunannya ada dalam undang-undang tersendiri. Nah, dalam prakteknya menurut saya bela negara itu tidak hanya kemudian diaktualisasikan atau dimaknai dengan membawa senjata dan lain sebagainya, tidak, tapi bagaimana membela negara itu sesuai dengan tupoksi masing-masing masyarakat. Kalau jadi petani ya jadilah petani yang baik. Kalau jadi ASN jadilah ASN yang baik. Kalau jadi birokrat jadilah birokrat yang baik. Kalau jadi pengusaha jadilah pengusaha yang baik. Baik di sini apa? Pertama, dia tidak korupsi, dia tidak membohongi konsumen atau kemudian melayani sepenuh hati terhadap konsumen, bekerja dengan baik. Kalau memang jam kerjanya jam 8, mulai datang jam 8, pulang jam setengah 5, jangan kemudian datang jam 10, pulang jam 2. Itu hal-hal kecil yang termasuk juga menurut saya itu termasuk membela negara, karena membela negara itu tidak bisa dimaknai harus jadi militer atau kemudian menjadi polisi, tidak, tapi bagaimana setiap individu warga negara itu menjalankan tupoksinya dengan baik, itu aja. Oke, bela negara yang bisa kita lakukan selama pandemi itu kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di pemerintah, karena dalam COVID-19 ini kita hanya bisa mengandalkan pemerintah untuk mengendalikannya. Jadi cobalah menuruti kata-kata pemerintah seperti diam di rumah atau tidak berlibur dimanapun, memakai protokol kesehatan juga seperti itu. Jadi kita harus butuh persatuan untuk menghilangkan pandemi ini. Menghindari keramaian. Menjaga kesehatan gitu mungkin ya Pak. Berarti Bapak mulai dengan hal-hal kecil dari diri sendiri yang harapannya berdampak pada hal-hal besar gitu ya Pak. Ya, banyak kita lakukan bela negara di era pandemi ini. Kan era pandemi ini rupanya kemudian semua aspek kehidupan, baik politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, kemudian apa yang bisa kita kerjakan di era pandemi ini dalam kaitan dengan bela negara? Banyak hal. Pertama, dengan saling menjaga keluarga kita masing-masing. Kalau setiap keluarga itu menjaga keluarganya masing-masing, maka secara otomatis angka penderita juga akan menurun, karena masing-masing kakak, masing-masing keluarga itu. Berikutnya yang kedua, untuk menolong, karena ini juga terkait masalah ekonomi. Beberapa waktu yang lalu saya melihat video yang memaparkan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwasanya bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia ini adalah bekerja fisiknya atau orangnya yang bekerja keras, bukan asetnya. Nah, maka kemudian hal tersebut harus kita rubah sekarang. Selain kita sudah bekerja keras, aset kita juga harus bekerja. Apa aset kita? Aset kita itu adalah paling utama yang Indonesia itu adalah tanah. Nah,
di era pandemi ini banyak lahan-lahan di Indonesia ini yang hanya dikuasai oleh segelintir orang, atau kemudian lahan-lahan tersebut itu lahan-lahan tidur. Penyebabnya apa? Bisa jadi karena itu milik negara, sedangkan oleh negara nggak diapa-apain. Ketika rakyat itu mau menanam, ya kan, mau diusir atau tidak diperbolehkan. Tapi lahan itu, ya lahan itu nggak bisa dimanfaatkan. Kan ini sayang. Padahal di era pandemi ini yang paling utama kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pokok itu adalah mengenai pangan, sandang atau papan. Nah, bagaimana kemudian pangan ini bisa dipenuhi dengan mengolah lahan-lahan tidur yang ada di setiap daerah, baik itu yang milik pribadi ataupun milik negara. Yang selama ini kita tidur milik negara, tapi ketika rakyat mau masuk mengolah tidak diperbolehkan. Harusnya negara memperbolehkan, ya kan, mengolah. Dalam artian modelnya seperti ini, sewa, silakan masyarakat sewa lahan ini, ya kan, tanemi, ya kan, nanti bagi hasilnya bagi hasil dengan negara, sehingga negara mendapatkan pemasukan dari bagi hasil tersebut, rakyat atau petani mendapatkan hasil dari, kemudian peraturan Menteri Keuangan atau aparatur negara melalui undang-undangnya mengatur tentang bagi hasil lahan negara yang dikelola oleh rakyat. Karena kan banyak ini faktanya seperti itu. Di era pandemi ini banyak warga negara yang di PHK, sehingga mereka tidak mempunyai pekerjaan, yang mengharapkan bantuan sosial dari negara. Harusnya kan negara nggak perlu membantu mereka, kasih aja lahan. 4 konsensus dasar itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada masa pandemi seperti ini, banyak hal-hal yang kemudian menjadikan masyarakat meragukan kekuatan dari 4 konsensus dasar tersebut, terutama terkait Kebersatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Buktinya pada masa pandemi ini, khususnya di daerah Papua, masih banyak separatisme yang menyerang atau kemudian mendeklarasikan diri sebagai organisasi Papua Merdeka atau UPM. Maka bagi pemerintah itu harus mampu mempraktekkan dengan segala konsekuensinya amanah daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang intinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa makna? Pembangunan harus merata dalam segala bidang, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Berikutnya adalah keadilan. Hukum jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pemberantasan korupsi tidak boleh. Harapan saya Indonesia itu pemerintah bisa tegas dalam hal-hal yang berbau politik juga bisa ya, seperti kasus-kasus, ya pokoknya kasus-kasus yang kurang apa ya, pokoknya kasus-kasus yang sering ada di TV-TV gitu. Kemudian bisa juga untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia supaya bisa lebih baik. Itu kita kan kita orang awam lah gitu ya, kita dari bisa itu kita KRI harga mati ya